Selanjutnya kita akan membahas modul khusus ya berupa fixed asset register. Jadi fixed asset itu adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan biasanya ya untuk kegiatan usahanya, namun tidak untuk diperjualbelikan. Dan biasanya fixed asset itu mempunyai masa manfaat yang cukup lama ya. Terus kemudian biasanya juga memiliki nilai atau harga ekonomis yang cukup tinggi. Karena masa manfaatnya lama dan nilainya cukup besar, biasanya pembebanan biaya fixed asset itu harus depresiasi namanya atau disusutkan. Jadi penyusutannya tergantung masa manfaatnya. Jadi nanti kita akan coba membuat satu rekap fixed asset atau fixed asset register, kemudian kita membuat daftar penyusutannya dan kemudian membebankan sebagai biaya penyusutan. Jadi sebelum kita buat rekapnya, kita harus lihat dulu di neraca. Di neraca ini kan ada aktiva tetap ya, aktiva tetap ada tanah dan bangunan, namun di sini kosong nilainya ya. Jadi dalam contoh ini nilainya adalah 161 juta. Nah, tentu saja 161 juta ini juga ada terdiri dari beberapa aset ya. Jadi nanti kita harus perinci ya, harus satu-satu. Ini aset 161 juta itu apa saja. Jadi kalau kita kembali ke demo kita yang kemarin pada waktu transaksi kas keluar, salah satu pengeluaran kas kita itu adalah untuk membeli fixed asset. Ini ya contohnya ya. Jadi kita waktu itu pernah demo untuk beli 1 unit mobil box, terus kemudian 1 PC, terus kemudian 1 unit AC. Ini merupakan kategori fixed asset. Jadi kita bisa langsung pindahkan saja dari sini. Kita bisa copy seperti ini. Kita pindahkan ke fixed asset register. Ini untuk harga perolehannya. Terus kemudian nama aktivanya kita juga bisa pindahkan saja dari sini. Ini kita bisa pindahkan, bisa juga kita input manual ya, tergantung mana yang lebih mudah dilakukan. Jadi kalau di sini contohnya kita copy saja, ini nama asetnya atau nama aktivanya. Terus kemudian di sini ada tanggal perolehan dan tanggal disusutkan. Tanggal perolehannya kita juga bisa ambil dari transaksi kas keluar. Di sini kan ada tanggal pembelian, kita anggap aja tanggal perolehannya adalah tanggal pembelian. Kita copy lagi, terus kemudian kita masukkan ke tanggal. Nah, ini kita sudah punya satu file namanya fixed asset register. Kebetulan kita contohnya hanya 3 ya. Kalau kita mungkin operasionalnya sudah lama, asetnya mungkin bisa ada banyak, mungkin ada puluhan atau mungkin lebih ya. Jadi tergantung aset yang kita punya. Maksudnya semua aset kita harus daftarkan di fixed asset register itu. Nah, kemudian ini kan kita sudah tahu nih tanggal perolehannya. Kemudian kita harus input di sini kapan disusutkan. Ini biasanya sih bisa disusutkan bulan yang bersangkutan atau bulan berikutnya ya. Kita contohkan saja di bulan berikutnya. Seperti itu. Nah, terus kemudian di sini kan sudah ada harga perolehannya. Kemudian kita harus tentukan metode penyusutannya. Jadi metode penyusutan yang di sini tuh ada 2. Ada garis lurus dan ada saldo menurun. Tapi untuk kali ini kita coba yang garis lurus saja. Nah, terus kemudian di samping metode penyusutannya, kita juga harus tentukan masa manfaatnya berapa tahun. Jadi dalam contoh ini misalnya 5 tahun. Karena umumnya ya, jadi sebenarnya memang tidak ada ketentuan harus berapa tahun. Sebenarnya sesuai dengan aktual nilai ekonomisnya berapa tahun. Tapi umumnya kita pakai 5 tahun atau 20% ya. Dan nilai residu itu setelah 5 tahun itu kita punya nilai aset itu berapa. Jadi ini kita kosongkan saja.
karena dianggapnya setelah 5 tahun nilainya 0. Walaupun faktanya sebenarnya tidak 0, tapi dalam penghitungan ini kita buat 0 saja. Nah, kemudian kita kan sudah punya registernya, terus sudah punya nilai perolehannya, metodenya, masa manfaatnya kita sudah tentukan. Nah, kemudian kita baru bebankan biaya penyusutannya. Jadi di sini ada, kalau no itu berarti kita tidak susutkan atau belum susutkan. Jadi kalau kita susutkan kita pilih yes. Terus nanti di bulan Februari juga kita pilih disusutkan di bulan Februari, di bulan Maret juga kita susutkan seperti ini. Atau kita bisa copy saja kalau kita sampai susutkan sampai Desember. Jadi artinya kita sudah susutkan dalam setahun penuh. Ini Januari kosong ya, karena tadi kan kita settingnya mulai disusutkannya di Februari. Jadi kita sudah punya daftar penyusutan dengan metode garis lurus tadi. Ini penyusutan Februari, Maret, April sampai dengan Desember. Nah, kemudian kita di sini juga kita harus tentukan dulu coanya kemana nih, itu jurnal penyusutannya kemana. Biasanya kan ke akumulasi penyusutan ya, terus kemudian lawannya ke biaya atau depresiasi. Jadi ini kita bisa pilih ya, sesuai coa yang kita setting. Jadi ini karena mobil kita masuk ke depresiasi motor vehicle. Terus ini karena office equipment kita depresiasi office equipment. Kalau kita sudah susutkan seperti ini, kita bisa lihat di jurnal Vikaset. Jadi sudah terbentuk jurnal secara otomatis. Kalau kita sudah terbentuk jurnal, nah kita bisa langsung itu otomatis masuk ke general ledger. Kita cukup refresh saja. Nanti kemudian mestinya jurnal itu akan masuk ke general ledger, terus kemudian masuk ke trial balance, terus kemudian masuk ke neraca dan rugi laba, dan semua laporan-laporan yang terkait ya. Kita coba lihat di neraca, di laporan keuangan neraca. Di sini tadi kan sudah ada aktiva tetapnya 161 juta. Ini tidak berubah nilai perolehan ya. Nah, di sini ada akumulasi 29 juta. Ini berasal dari jurnal yang kita buat tadi, dari Vikaset Register. Kalau kita totalkan jumlahnya itu akan berpindah ke neraca atau akan masuk ke neraca. Sebesar akumulasi penyusutannya sebesar 29.516.666. Sama ya, sesuai masuk ke yang ada di neraca. Nah, begitu juga nanti kalau ada aset baru atau ada pembelian aset baru, kita bisa tambahkan di baris bawahnya. Kita bisa insert kolomnya, terus kemudian kita masukkan nomor 4 misalnya. Ini terus kita isi tanggalnya, terus kemudian seperti tadi ya, tanggal disusutan berapa, nama asetnya apa, harga perolehannya berapa, metodenya apa, terus masa manfaatnya berapa tahun, terus kemudian nilai residu, dan seterusnya ya. Setelah itu kita tentukan seperti tadi, kita tentukan coanya, coa penyusutannya, kemudian otomatis akan masuk ke Vikaset jurnal, dan kemudian otomatis akan masuk ke neraca setelah kita lakukan refresh data.